Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ciara Syarina Raya, nomor presensi 9 dari kelas 10G. Coba bayangkan, kamu hidup di masa ratusan tahun yang lalu. Belum ada pesawat, mobil, ataupun kendaraan darat modern lainnya. Satu-satunya cara untuk pergi jauh hanya lewat jalur laut. Dan di tengah kondisi itu, muncul sebuah kerajaan besar di Nusantara yang justru menguasai jalur perdagangan dunia. Kerajaan itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim besar yang berkembang sejak abad ke-7 Masehi. Pusatnya berada di wilayah Sumatera, tepatnya di sekitar Palembang. Wilayah ini bukan dipilih secara kebetulan. Di sana terdapat Sungai Musi dan jalur perairan lain yang memudahkan kapal keluar masuk wilayah kerajaan. Jadi, sejak awal, Sriwijaya memang dibangun di lokasi yang sangat mendukung perdagangan. Letak Sriwijaya berada di Selat Malaka, yang pada masa itu merupakan jalur utama perdagangan dunia. Semua kapal dari India menuju Cina atau sebaliknya hampir pasti melewati jalur ini. Karena itulah, wilayah Sriwijaya selalu ramai oleh pedagang dari berbagai negara. Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Kita mengetahui hal ini dari prasasti Kedukan Bukit yang dibuat pada tahun 682 Masehi. Prasasti ini ditemukan di sekitar Palembang, tepatnya di tepi Sungai Tatang. Di dalamnya diceritakan bahwa Dapunta Hyang melakukan perjalanan besar yang disebut Siddhayatra, membawa ribuan pasukan untuk memperluas kekuasaan. Perjalanan ini bisa dibayangkan seperti ekspedisi besar melalui sungai dan laut, dengan kapal-kapal sederhana namun penuh tekad. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Sri berarti kemakmuran dan Wijaya berarti kemenangan. Jadi nama ini menggambarkan harapan akan sebuah kerajaan yang makmur dan selalu menang. Dan ternyata nama itu benar-benar dikabulkan atau menjadi kenyataan. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, artinya kekuatan utamanya terletak pada laut. Mereka memiliki armada kapal yang kuat, menguasai pelabuhan penting, dan mampu mengontrol jalur perdagangan. Dengan kekuatan ini, Sriwijaya tidak hanya berdagang, tetapi juga Dengan kekuatan ini, Sriwijaya tidak hanya berdagang, tetapi juga menjaga keamanan laut dari ancaman bajak laut. Setiap kapal yang melewati wilayah Sriwijaya biasanya akan berhenti. Mereka bisa berdagang, mengisi perbekalan, atau membayar pajak. Dari sinilah Sriwijaya mendapatkan kekayaan yang besar. Semakin banyak kapal yang lewat, semakin besar juga keuntungan yang didapat. Puncak kejayaan Sriwijaya terjadi sekitar abad ke-9, terutama pada masa pemerintahan Bala Putradewa. Pada masa ini, wilayah kekuasaannya sangat luas, meliputi Sumatera, Jawa bagian barat, hingga semenanjung Melayu. Bahkan pengaruhnya mencapai wilayah Asia Tenggara lainnya. Sriwijaya benar-benar menjadi kekuatan besar pada masanya.
Hubungan perdagangan Sriwijaya sangat luas. Mereka berhubungan dengan India, Cina, dan Arab. Barang yang diperdagangkan barang barang yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, emas, dan kapur barus. Barang-barang ini sangat berharga pada masa itu, sehingga banyak pedagang datang ke Sriwijaya. Namun, Sriwijaya tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak pelajar dan pendeta datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya juga maju dalam bidang pendidikan dan budaya. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Yi Xing, seorang pendeta dari Cina. Ia tinggal di Sriwijaya selama beberapa tahun untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan ajaran Buddha. Catatan perjalanannya menjadi salah satu sumber penting dalam mengetahui kondisi Sriwijaya pada masa itu. Bukti kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari berbagai peninggalan sejarah. Salah satunya adalah prasasti Talang Tuo yang ditemukan di Palembang, yang berisi tentang pembangunan taman untuk kesejahteraan rakyat. Ada juga prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka, yang berisi tentang usaha Sriwijaya dalam memperluas kekuasaannya. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Selain prasasti, terdapat juga peninggalan berupa bangunan seperti Candi Muara Takus di Riau, di Kabupaten Kampar. Candi ini menjadi bukti bahwa agama Buddha berkembang dengan baik di wilayah Sriwijaya. Namun, tidak ada kerajaan yang berjaya selamanya. Sriwijaya mulai mengalami kemunduran setelah mendapat serangan dari Kerajaan Chola dari India pada tahun 1025. Serangan ini melemahkan kekuatan Sriwijaya, terutama dalam bidang perdagangan dan militer. Selain itu, jalur perdagangan mulai berubah dan muncul kerajaan-kerajaan baru yang menjadi pesaing. Akibatnya, peran Sriwijaya sebagai pusat perdagangan perlahan menurun. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, Sriwijaya bisa dianggap seperti pusat logistik dunia. Keberhasilannya sangat tergantung pada lokasi strategis dan kemampuan mengelola perdagangan. Dari kisah Sriwijaya, kita bisa melihat bahwa Nusantara sejak dulu sudah memiliki peran penting dalam perdagangan dunia. Sriwijaya bukan hanya kerajaan besar, tetapi juga bukti bahwa Indonesia memiliki sejarah maritim yang kuat. Sekian paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.